Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua tentang pemerintah dan kebijakan fiskal. Ini materi pertemuan 5 pada mata kuliah makroekonomika. Bagian ini membahas tentang pengganda belanja pemerintah. Sebelumnya pada bagian 1 kita sudah membahas tentang pemerintah dalam perekonomian dan pajak dan belanja pemerintah. Pengganda anggaran seimbang. Pengganda anggaran seimbang adalah rasio perubahan tingkat keseimbangan output terhadap perubahan belanja pemerintah, di mana perubahan belanja pemerintah diseimbangkan dengan perubahan pajak sehingga tidak menimbulkan defisit. Mencari keseimbangan setelah 200 billion dolar budget seimbang meningkatkan di dalam government expenditure dan pajak. Kita lihat di sini keseimbangan terjadi pada saat output income sama dengan 1.100, di mana pajaknya 300, disposable income-nya itu 1.100 kurang 300, 800. Consumption spending, belanja konsumsi itu 700. Maka kita lihat di sini ada investment spending 100, government purchase 300, sehingga kalau dijumlahkan 700 ya, tambah 100 tambah 300 jadi 1.100. Jadi ini unplanned inventory change, tidak ada perubahan persediaan karena seimbang antara konsumsi seimbang antara output dan aggregate expenditure, seimbang. Kalau pendapatan kurang dari itu maka tidak seimbang, maka ada inventory yang berkurang. Kalau lebih dari itu ada inventory yang bertambah. Dana kebijakan fiskal, government spending multiplier, increase or decrease in the level of government purchase. Jadi pengganda pengeluaran pemerintah itu peningkatan atau pengurangan di dalam belanja pemerintah yang multipliernya itu sebesar 1 dibagi MPS, marginal propensity to save. Sedangkan pajak ke pengganda pajak adalah peningkatan atau pengurangan di dalam tingkat pajak, yaitu besarnya minus MPC per MPS. Balance budget multiplier pengganda seimbang, belanja seimbang itu sama dengan 1. Karena itu dampak akhir dari keseimbangan yaitu delta G kali 1 per MPS ketika terkait dengan belanja pemerintah, terkait dengan pajak delta T dikali minus MPC per MPS, dan pengganda belanja seimbang itu delta G tambahan pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah. Anggaran pemerintah pusat. Anggaran pemerintah pusat adalah anggaran oleh pemerintah pusat. Jadi tidak termasuk anggaran pemerintah daerah dan pemerintah lokal, ya. Tidak termasuk anggaran provinsi dan anggaran kabupaten kota. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran adalah surplus atau defisit. Anggaran pemerintah pusat, contoh Amerika tahun 2000, penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam billion dollars. Penerimaan itu ada personal taxes, pajak perorangan, pajak perusahaan, pajak tidak langsung, dan kontribusi terhadap asuransi sosial. Pengeluarannya itu konsumsi, transfer payment, grant, baik terhadap pemerintah daerah atau pemerintah lokal,
daerah, pemerintah lokal, pemerintah kabupaten, kota, pembayaran pajak bersih dan subsidi pemerintah bersih, sehingga current surplus or deficit. Kalau kita lihat di sini tadi penerimaannya 2034,9 billion, sedangkan pengeluarannya 1909,6 billion, jadi ini ada surplus 125,3 billion. Ini surplus dan defisit anggaran pemerintah pusat sebagai persentase dari PDB atau GDP 1970 kuartal 1 sampai 2003 kuartal 2. Kalau kita lihat di sini sih, ya sepanjang perjalanannya ini Amerika ini defisit. Surplusnya cuma tahun 9 berapa tuh? 97 atau 98. Dikit aja tuh tahun 2000 lah, tahun 2000, 2001, 2003. Ya, lainnya sih defisit. Twin defisit bisa terjadi juga itu. Defisit kembar. Defisit anggaran, defisit neraca perdagangan, bisa aja. Utang pemerintah pusat. Utang pemerintah pusat adalah total jumlah utang pemerintah pusat, merupakan akumulasi defisit dikurangi surplus sepanjang waktu. Utang pemerintah pusat adalah utang pemerintah dan utang swasta. Utang pemerintah pusat sebagai persentase dari PDB 1970 kuartal 1 sampai 2003 kuartal 2, ya cenderung menggunung kalau kita lihat dari situ kan. Lama datar, lama-lama menggunung utang. Pengaruh ekonomi terhadap anggaran pemerintah. Stabil otomatis adalah penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pemerintah pusat yang berubah secara otomatis dengan berubahnya kondisi perekonomian. Sedemikian rupa sehingga untuk menstabilkan produk domestik bruto. Pengaruh ekonomi terhadap anggaran pemerintah. Fiscal drag. Efek negatif terhadap perekonomian yang terjadi ketika tingkat pajak rata-rata naik karena pembayar pajak mengalami kenaikan pendapatan selama masa ekspansi. Jadi kalau ada kenaikan atau perbaikan ekonomi, maka pajak juga akan naik karena pembayar pajak itu mengalami kenaikan pendapatan. Anggaran kesempatan kerja penuh adalah anggaran pemerintah pusat jika perekonomian memproduksi pada level kesempatan kerja penuh, full employment. Defisit siklus adalah defisit anggaran yang terjadi karena penurunan dalam siklus bisnis. Dan defisit struktural adalah defisit yang terjadi karena atau ketika kesempatan kerja tetap penuh. Demikian saya kira pembahasan kita tentang pengganda belanja pemerintah, dan sebagai akhir dari materi pertemuan ini saya minta saudara kembali menelaah bahan-bahan yang saya berikan. Jadi ini bukan ujian, bukan. Ini adalah panduan bagaimana saudara mempelajari materi. Nah, dari penjelasan aja ini nggak cukup kelihatannya, kalau apa bahannya udah cukup berat ini. Tugas 5, cari dalam literatur alasan-alasan kenapa pemerintah harus terlibat di dalam perekonomian. 2, dalam hal keterlibatan pemerintah pada kebijakan, ada 2 kebijakan pemerintah dimanapun, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jelaskan. 3, pengeluaran pemerintah seringkali menjadi penggerak utama perekonomian, sementara pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Coba Anda jelaskan, lebih baik menggunakan persamaan matematik, bagaimana keseimbangan antara pengeluaran agregat dan pendapatan agregat ketika pemerintah terlibat dalam perekonomian. Cukup jelas sih pertanyaannya. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini,
Itu Anda sudah memahami konten atau dari materi perkuliahan kita. Kalau Anda masih belum bisa menjawab, coba cari jawabannya. Ini semua tersedia di dalam literatur, baik berupa bahan yang saya berikan atau di dalam literatur sumber-sumber lain. Sekira demikian untuk pertemuan kita yang kelima ini. Kita masih 2 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.